Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan gerak lurus. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Baiklah, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, adik-adik di sini satuannya kilometer per jam, maka harus kita ubah jadi meter per sekon ya. Jadi 90 km per jam itu setara dengan 25 meter per sekon. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, maka terjadi peristiwa ya. Ini ada 5 opsi ya, A, B, C, D, E. Intinya di sini kita diminta untuk menganalisa apakah mobil menabrak anak ataukah tidak. Ya, intinya di situ. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi, ini ada sebuah mobil katanya bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon ya, Dek ya. Lalu di depan mobil di tengah jalan ada seorang anak kecil. Katanya berjarak 200 meter dari mobil. Lalu mobil direm ya dengan perlambatan sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat. Adik-adik harus ingat, yang namanya perlambatan maka tandanya adalah negatif. Jadi A sama dengan negatif 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah mobil menabrak anak ataukah tidak? Nah, untuk menentukan apakah mobil menabrak anak ataukah tidak, ya tinggal kita hitung butuh berapa meter mobil berhenti ya dari kecepatan 25 meter per sekon ini. Jadi ketika mobil berhenti berarti VT-nya sama dengan 0 ya Dek ya. Lalu V0-nya ini 25. Kemudian ceritanya mobil direm dengan perlambatan min 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, ini butuh jarak berapa? Nah, setelah ketemu nanti tinggal kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan jarak antara anak dengan mobil. Oke ya. Sekarang kita akan mencari S dengan menggunakan persamaan yang ketiga ya dari gerak lurus berubah peraturan. Karena di sini diketahui VT, V0 dan A. Ya, variabel waktu tidak diketahui sama sekali. Persamaan yang ketiga, masih ingat ya Dek ya? VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Baik, langsung aja ya kita masukkan di sini VT-nya sama dengan 0, 0 kuadrat 0. Kemudian V0-nya adalah 25 dikuadrat itu sama dengan 625 ya Dek ya, ditambah 2 kali A min 1,25 kali S. 2 kali min 1,25 itu min 2,5 ya, min 2,5 S kita bawa ke kiri jadinya positif ya Dek ya, 2,5 S sama dengan 625. Sehingga S sama dengan 625 dibagi 2,5. Berapa ya? 625 dibagi 2,5 itu 250 ya. Nah, jadi S-nya sama dengan 250 meter. Artinya, mobil butuh berjalan sejauh 250 meter hingga akhirnya dia berhenti. Maka bisa kita simpulkan, karena jarak yang dibutuhkan oleh mobil hingga berhenti itu 250 meter, sementara jarak antara anak dengan mobil itu hanya 200 meter, artinya mobil berhenti setelah menabrak anak. Ya, bisa dipahami ya Dek ya. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. Sebuah benda bermasa 2 kg terletak di atas tanah. Benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 30 Newton selama 2 detik, kemudian dilepaskan. Bisa bayangkan ya Dek ya? Nah, kalau nggak bisa, kita gambar lagi ya. Jadi di sini ada sebuah benda katanya bermasa, berapa itu Dek? 2 kg ya. Ini masanya 2 kg, kemudian ditarik oleh gaya ke atas sebesar 30 Newton selama 2 detik ya. Misalkan ini posisi A, karena ditarik gaya ke atas sebesar 30 Newton selama 2 detik, akhirnya benda sampai di titik B. Nah, seperti ini ya. Kemudian dilepaskan. Artinya nanti benda akan melanjutkan pergerakannya ke atas. Misalkan sampai titik tertingginya di sini ya. Titik C ini adalah titik tertinggi yang bisa dicapai oleh benda. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai batu adalah,
Coba adik-adik perhatikan. Yang ditanyakan di sini adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh batu. Artinya, tinggi maksimum di sini adalah panjang lintasan total, yaitu kalau kita tuliskan ya, Hmax itu sama dengan AB, ya, panjang lintasan AB ditambah panjang lintasan BC. Ya, bisa dipahami ya. Nah, benda bergerak dari A ke B ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini walaupun arahnya ke atas, bukan gerak vertikal ke atas, karena ada gaya luar sebesar 30 Newton. Ya, barulah ketika benda bergerak dari B ke C, ini benda bergerak vertikal ke atas. Karena sekarang dari B ke C tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin adik-adik sudah cukup familiar dengan rumus tinggi maksimum. Saya tulis ini ya, Hmax itu sama dengan, kalau pada gerak vertikal ke atas ya, itu V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ya, V0 adalah kecepatan awal benda yang bergerak vertikal ke atas ya. Ini adalah rumus dari gerak vertikal ke atas mencari ketinggian maksimum. Lalu G di sini adalah gravitasi. Nah, rumus ini kita pakai untuk menghitung berapakah panjang lintasan BC ya, Dek ya. Jadi saya tulis ulang di sini. Jadi Hmax tadi rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. V0 itu adalah kecepatan awal, artinya adalah kecepatan awal di titik B. Jadi V0 di sini sama dengan VB. Nah, VB itu sebenarnya adalah VT. Ya, VT dari benda yang bergerak dari titik A menuju titik B. Ya, jadi V0 itu sama dengan VB itu sama dengan VT, atau langsung aja biar simpel ya. Jadi V0 itu sama dengan VTB. Ya, VTB itu adalah kecepatan akhir dari benda ketika benda bergerak dari A ke B. Nah, ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke, berarti sekarang langkah awal adalah kita hitung dulu berapakah panjang lintasan AB. AB ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Mencari panjang lintasan atau mencari jarak berarti kita pakai rumus yang pertama ya, Dek ya, dari gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat ya? S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0, jadi ini boleh dicoret. Nah, di sini kita membutuhkan A. A itu adalah percepatan. Ingat, di sini benda selain memiliki atau selain bekerja gaya ke atas 30 Newton, benda juga memiliki massa ya 2 kg. Maka nanti pada benda bekerja gaya berat ke bawah sebesar 20 Newton. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapakah besar percepatan dengan menggunakan hukum Newton ya. Di SMP sudah pernah belajar ini mestinya. A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Oke, langsung aja sigma F-nya adalah gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah ya, Dek ya. Yaitu 30 min 20 dibagi dengan masanya tadi 2. 30 dikurangi 20 itu 10 dibagi 2, 5 meter per sekon kuadrat. Nah, hasil ini tinggal kita masukkan ya. Setengah kali 5 kali T. T itu adalah waktu dari A ke B, yaitu 2 sekon ya, Dek ya. Berarti setengah kali 5 kali 2 kuadrat. Ini coret ya. Maka ini 5 kali 2, 10 meter. Nah, berarti AB panjang lintasannya adalah 10 meter. Nah, sekarang kita mencari berapakah panjang lintasan BC. Ingat, panjang lintasan BC bisa kita cari dengan menggunakan persamaan Hmax ya pada gerak vertikal ke atas, yaitu V0 kuadrat per 2G. Nah, di sini kita akan terlebih dulu mencari berapakah VTB ya. VTB itu adalah kecepatan yang diperoleh oleh benda selama benda bergerak dari A menuju B. Nah, kita hitung dulu ini VTB-nya berapa. VT pada gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi kita masih di AB nih ya, di pergerakan AB. Itu persamaannya adalah VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 dicoret. A-nya tadi 5 ya, Dek ya. Nah, 5 kalikan 2. 5 kali 2 itu 10 meter per sekon. Artinya kecepatan benda di titik B dari A menuju B itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon ini sebenarnya menjadi kecepatan awal bagi benda untuk bergerak vertikal ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu ya, bisa dipahami ya.
Nah, tinggal kita masukkan sekarang berapakah Hmax. Jadi Hmax itu sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ini ya rumusnya, langsung aja kita masukkan angkanya. V0-nya tadi 10 dikuadratkan jadinya 100. Dibagi dengan 2 kali G, G-nya 10. Coret, 10 dibagi 2, 5 meter. Nah, Hmax itu sebenarnya adalah panjang lintasan BC. Jadi BC-nya 5 meter, tinggal kita masukkan ke persamaan awal. 10 meter ditambah 5 meter sama dengan 15 meter. Jadi kesimpulannya, tinggi maksimum yang bisa dicapai batu adalah 15 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Pada waktu bersamaan, dua buah bola dilempar ke atas, masing-masing dengan kecepatan V1 10 meter per sekon untuk bola 1 dan V2 20 meter per sekon untuk bola 2. Ya. Jarak antara kedua bola saat bola 1 mencapai titik tertinggi adalah, nah kembali lagi ya, untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika kita gambar terlebih dahulu. Jadi ada dua buah bola ya dek ya. Misalkan ini adalah bola 1, katanya kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Lalu ini adalah bola kedua, kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah jarak antara kedua bola saat bola 1 mencapai titik tertinggi. Jadi bola 1 dan bola 2 ini dilempar pada saat bersamaan. Lalu ketika bola 1 mencapai titik tertinggi, ya, misalkan ini adalah titik tertinggi dari bola 1 ya. Ini titik A, ini titik B. Jadi titik B ini adalah titik tertinggi dari bola 1. Berapakah jarak antara bola 2 dan bola 1? Nah, mestinya ketika bola 1 mencapai titik tertinggi, bola 2 akan sampai sini ya misalkan. Nah, ini harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bola pertama. Mengapa? Karena kecepatan awal dari bola kedua ini lebih besar ya dibandingkan dengan bola pertama. Sehingga nanti ini titik C dan titik D itu pasti berada di atas titik B ya, atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik B. Alasannya karena kecepatan awal dari bola kedua lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal bola pertama. Oke ya. Yang tanyakan di sini adalah jaraknya, Dik. Nah, jaraknya kalau digambar ini ya berarti delta H ya. Nah, ini adalah pertanyaannya berapakah delta H. Nah, kembali lagi kalau dari gambar bisa kita tentukan di sini yang namanya delta H itu adalah CD ya, ini ya. Panjang lintasan CD dikurangi AB, panjang lintasan AB. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang akan kita hitung dulu berapakah panjang lintasan AB, yaitu tinggi maksimum dari bola pertama. Tentu masih ingat ya rumusnya, mencari ketinggian maksimum pada gerak vertikal ke atas. Di soal sebelumnya tadi juga sudah sempat kita singgung. Jadi Hmax itu adalah apa, Dek? V0 kuadrat dibagi 2G ya. Ingat saat ini kita menghitung tinggi maksimum bola pertama. Jadi V0 yang kita pakai adalah V0 bola pertama, yaitu V01 ya. 10. Jadi langsung aja kita kuadratkan. 10 kuadrat atau 10 kali 10 dibagi 2 kali 10 ya. Gravitasinya 10. Ini coret-coret. 10 per 2 ini sama dengan 5 meter. Nah, jadinya panjang lintasan AB itu adalah 5 meter ya. Nah, sekarang berapakah panjang lintasan CD ketika bola pertama mencapai titik tertinggi gitu ya katanya soal. Sehingga sebenarnya kita bisa menghitung berapakah panjang lintasan CD ketika kita tahu berapakah waktu yang ditempuh oleh benda pertama untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Ya. Jadi di sini kita mencari berapakah Thmax bola 1. Nah, rumusnya mirip ya dengan mencari Hmax, yaitu Thmax itu sama dengan V0 per G. Ini V01. V01-nya 10, G-nya 10, maka 10 per 10 sama dengan 1 sekon. Artinya, bola 1 mencapai titik tertinggi membutuhkan waktu 1 detik. Nah, sekarang berapakah panjang lintasan CD dengan waktu 1 detik ini? Nah, kan gitu sebenarnya ya. Jadi CD itu kita cari dengan menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas ya, persamaan yang pertama. Jadi CD itu adalah, atau di sini ya. Ini saya hapus dulu. Untuk mencari CD itu rumusnya adalah bukan Hmax ini ya. H saja ya.
H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ingat, di sini lintasan CD, maka V0 yang kita pakai adalah V0 bola kedua, yaitu 20. Kemudian T-nya tadi sudah kita hitung 1 ya. 20 kali 1 min setengah kali G itu setengah kali 10 itu 5 kali 1 kuadrat. Nah 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter. Nah sudah ketemu sekarang. Jadi CD-nya 15 meter, AB-nya 5 meter. Tinggal kita masukkan ya. CD 15, AB 5. Maka 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Jadi delta H di sini Dek, hasilnya adalah 10 meter, atau jarak antara bola kedua terhadap bola pertama ketika bola pertama mencapai titik tertinggi adalah 10 meter. Maka jawabannya adalah yang E. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebelum melompat vertikal, seekor lumba-lumba bergerak dalam lingkaran untuk memperoleh kecepatan tertentu. Massa lumba-lumba tersebut 200 kg. Dengan mengatur ekornya, lumba-lumba itu meninggalkan permukaan air dengan kecepatan tertentu. Jika tinggi loncatan lumba-lumba tersebut adalah 1,8 meter, maka kecepatan pada waktu akan melompat adalah gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa lumba-lumba bergerak vertikal ke atas. Lalu 1,8 meter di sini adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh lumba-lumba ya ketika dia bergerak vertikal ke atas. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan dari lumba-lumba pada waktu ia akan melompat. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah V0 ya. Nah, tentu adik-adik masih ingat persamaan ketinggian maksimum ketika sebuah benda bergerak vertikal ke atas ya. Jadi yang maksimum itu adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, kita diminta untuk menghitung V0 diketahui Hmax. Berarti tinggal kita masukkan saja 1,8 sama dengan V0 kuadrat dibagi 2, G-nya 10. Kita kali silang ya Dek ya. V0 kuadrat sama dengan 2 kali 10, 20. Kali 1,8 itu 36. Maka V0 sama dengan akar 36, yaitu 6 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, massa lumba-lumba dalam hal ini tidak masuk ya dalam perhitungan karena tidak dibutuhkan. Bisa dipahami ya Dek ya. Batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Adik-adik, jika ini digambar, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi ada sebuah gedung tingginya 80 meter ya. Lalu dari atas puncak gedung ini ditembakkan sebuah batu ya dengan kecepatan awal 30 meter per sekon ke arah atas ya. Kita lanjutkan dulu baca soalnya. Jika besar percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, nah jadi begini, ketika batu dilempar vertikal ke atas, maka nanti kurang lebih lintasannya akan seperti ini ya. Jadi pertama batu akan bergerak naik hingga mencapai tinggi maksimumnya, kemudian batu akan turun ya hingga akhirnya jatuh di tanah, atau kalau di soal disebut mencapai dasar gedung. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah waktu totalnya. Jadi waktu naik dan waktu turun hingga akhirnya sampai di tanah. Nah, adik-adik di sini bisa menghitung waktu dengan menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas ya. Persamaan yang pertama dari gerak vertikal ke atas, adik-adik masih ingat? Ya, jadi ini adalah persamaan yang pertama ya, dari gerak vertikal ke atas. H sama dengan V0T min ya, kalau GVA ya, min setengah GT kuadrat. Nah, lalu di sini ada yang menarik ya. Jadi kita akan mencari T. V0-nya ada. Nah, berapakah H-nya? H itu adalah ketinggian. Ketika kita mengukur ketinggian selalu diukur terhadap acuan. Nah, dalam hal ini acuannya adalah titik awal pelemparan ya. Dengan kata lain acuannya itu nanti di atas puncak gedung ya. Nah, yang namanya acuan itu tingginya sama dengan 0 ya. Dipahami ya. Jadi tinggi acuan itu sama dengan 0. Dinamakan acuan ya karena tingginya sama dengan 0 begitu. Nah, sehingga bisa adik-adik bayangkan ini mirip seperti sumbu koordinat ya. Jadi kalau di atas acuan positif, di bawah acuan itu negatif ya. Ibaratnya ini adalah titik 0,0 ya, itu kalau pada sumbu koordinat. Nah, sehingga
Ketika benda berada di dasar gedung ya, ketika posisinya di sini, dapat kita katakan bahwa tinggi benda atau tinggi batu ya, itu sama dengan negatif 80 meter. Alasannya adalah karena posisi benda berada di bawah acuan. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, langsung aja kita masukkan di sini. Jadi hanya min 80 meter. Kemudian V0-nya itu 30 kali T. Nah, ini langsung aja ya, Dek ya, biar cepat. Setengah kali G itu setengah kali 10 berarti 5 T kuadrat. Kita pindah ke kiri semuanya ya. 5 T kuadrat kemudian min 30T min 80 sama dengan 0. Nah, tinggal kita bagi ya dengan 5 ini. T kuadrat min 6T kemudian 80 dibagi 5 itu 16 ya. Lalu kita faktorkan, maka kita peroleh T-nya berapa ini ya? 16 itu kalau difaktorkan 8 kali 2. 8 kali 2 supaya min 6, maka ini min. Nah, yang sini plus. Yang memenuhi itu adalah nilai T yang positif. Dalam hal ini 8 sekon. Nah, sudah ketemu. Artinya, batu memerlukan waktu selama 8 detik hingga akhirnya dia mencapai dasar gedung. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya? Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, Dek ya. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh X dan waktu T untuk sebuah benda yang bergerak dalam garis lurus. Nah, ini rasanya bukan jarak ya, melainkan mestinya posisi ya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa, nah, kita dihadapkan 4 pernyataan yang mana kita diminta untuk menganalisa satu persatu ya kebenaran dari keempat pernyataan ini. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Kecepatan benda min 4/5 cm per sekon. Dalam fisika kecepatan itu adalah V ya, Dek ya. V itu adalah perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ketika T sama dengan 0, posisi benda ada di 4 cm. Jadi nanti X0 sama dengan 4 cm ya. Lalu seiring berjalannya waktu di sini ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah waktu akhirnya. Waktu akhir dari pengamatan maksudnya ya. Posisi benda ada di 0 cm. Jadi kalau kita membayangkan, ini adalah sebuah benda yang bergerak mundur ya. Jadi ketika X sama dengan 0, X0-nya ada di 4 cm, ketika T sama dengan 0, kemudian ketika T sama dengan 5, X5 sama dengan 0 ya, kembali ke titik semula atau titik 0. Oke, tinggal kita masukkan ya. Delta X di sini berarti X5 dikurangi dengan X0 dibagi dengan selang waktu, yaitu 5 dikurangi 0. X5-nya tadi 0 ya, kemudian X0-nya 4, ini ya, Dek ya. Nah, ini X5 0 ya, X0-nya 4 dibagi dengan 5 dikurang 0 itu 5. Nah, ini berarti min 4/5, satuannya jangan lupa ini bukan meter per sekon tapi cm per sekon ya, karena X-nya dalam cm. Maka pernyataan yang pertama benar ya. Jadi kecepatan benda min 4/5 cm per sekon. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Percepatan sama dengan 0. Dalam fisika percepatan itu A ya. A itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, sekarang kita lihat di pernyataan yang pertama tadi kita dapatkan bahwa kecepatan benda itu adalah konstan ya, yaitu sebesar min 4/5 cm per sekon ya. Jadi tanda negatif di sini hanya menunjukkan bahwa benda berjalan mundur ya. Tapi kalau ditanyakan besarnya, ini besarnya adalah konstan yaitu 4/5 cm per sekon. Nah, karena besarnya kecepatan konstan, maka perubahan kecepatan menjadi sama dengan 0. Nah, karena perubahan kecepatan sama dengan 0, artinya besarnya percepatan sama dengan 0. Jadi pernyataan yang kedua benar. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Dalam waktu 2,5 sekon, benda menempuh jarak 2 cm. Ya, jarak ini adalah besaran skalar ya, Dek ya. Jarak itu adalah besarnya kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, karena skalar, maka tanda negatif di sini tidak usah dimasukkan dalam perhitungan ya. Jadi, ini langsung aja 4/5 ya.
dikalikan dengan berapa T-nya? 2,5 sekon. Nah, ini kita rapikan aja, 2,5 sekon itu sama dengan 5/2. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 4/2 sama dengan 2, satuannya cm. Ini benar juga ya, 1, 2, 3 benar. Nah, sekarang kita uji pernyataan yang keempat. Kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon adalah min 4/5 cm per sekon ya. Ini pasti benar. Coba adik-adik lihat di sini. Jadi ketika T sama dengan 4 ya, 4 sekon, ini berarti kecepatannya ya sama dengan min 4/5 cm per sekon. Mengapa? Karena benda tidak mengalami perubahan kecepatan, atau dengan kata lain benda bergerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya konstan ya, maka sama dengan min 4/5 cm per sekon. Oke, berarti 1, 2, 3, 4 benar. Kalau ini adalah soal UTBK, jawabannya adalah yang E. Grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T dari mobil P dan Q seperti pada gambar berikut ini. Maka mobil P menyalip mobil Q setelah mobil P menempuh jarak. Nah, di sini ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil P ketika menyalip mobil Q. Adik-adik, yang dikatakan menyalip itu artinya mobil P nanti bertemu dengan mobil Q ya. Nah, maka logikanya nanti SP itu sama dengan SQ ya. SP itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil P. Nah, ketika bertemu, pastilah jaraknya sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil Q atau SQ. Nah, sekarang kita amati dulu grafiknya. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Lalu di sini mobil P bergerak lurus berubah beraturan karena ada perubahan kecepatan dari 0 menjadi 20 meter per sekon dalam waktu 40 sekon. Sementara mobil Q di sini bergerak lurus beraturan ya, Dek ya. Jadi kecepatannya konstan sebesar 20 meter per sekon. Nah, untuk menghitung berapakah SP atau bisa juga ya berapakah SQ karena nanti hasilnya sama, adik-adik harus menghitung dulu waktu yang dibutuhkan oleh mobil P untuk bertemu atau untuk menyalip mobil Q ya. Kita simbolkan aja TK gitu ya. TK itu artinya T ketemu. Nah, berapakah TK? Di sini kita bisa hitung dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama ini adalah cara manual ya, cara konsep. Jadi nanti agak panjang. Nanti di cara kedua kita punya sebuah cara yang lebih cepat untuk menghitung berapakah TK. Kita mulai dulu dari cara pertama, cara manual. Kita uraikan ya. SP sama dengan SQ. SP itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil P, gerak lurus berubah beraturan, yaitu V0T. Masih ingat ya rumusnya? V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Sementara SQ ini adalah gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan ya berarti kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, untuk mobil P kecepatan awalnya adalah 0 sehingga ini boleh dicoret. Lalu di sini kita membutuhkan A ya. A itu adalah percepatan dari mobil P. Yang dinamakan percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Coba kita perhatikan di sini untuk mobil P terjadi perubahan kecepatan dari 0 menjadi 20 ya, sehingga nanti kecepatan akhirnya adalah 20 dikurangi dengan kecepatan awal yaitu 0 dibagi dengan selang waktu ya untuk menghitung percepatan yaitu 40 dikurangi 0. 20/40 itu setengah ya. Jadi percepatan mobil P itu adalah setengah meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan semula ya. Setengah dikalikan dengan T kuadrat. Lalu V di sini adalah kecepatan mobil Q ya, konstan sebesar 20 meter per sekon. Jadinya 20 kali T. Ini setengah kali setengah, seperempat, supaya pecahannya hilang. Tinggal kita kalikan aja ya dengan 4. Kiri kanan kita kalikan 4. Jadinya yang ruas kiri T kuadrat. Lalu yang ruas kanan 20 kali 4 itu 80. 80T langsung aja kita pindah ruas ke kiri. Min 80T sama dengan 0. Nah, seperti biasa ini tinggal kita faktorkan ya, Dek ya. T dalam kurung T min 80 sama dengan 0. Maka T yang memenuhi itu adalah 80 sekon. Nah, artinya waktu yang dibutuhkan oleh mobil P untuk menyalip mobil Q atau untuk bertemu dengan mobil Q butuh waktu selama 80 sekon. Nah, ini adalah cara pertama. Kita punya cara yang lebih cepat. Ternyata TK ya,
itu nilainya sama dengan 2 kali T ketika kedua mobil memiliki kecepatan yang sama besar. Nah, maksudnya seperti apa? Sebentar ya. Jadi adik-adik boleh menghafalkan rumus ini ya. Nah, TV sama, coba kita lihat di grafik ini ya. Ketika T sama dengan 40 sekon, maka terjadi perpotongan grafik ini ya. Jadi grafik mobil P dan grafik mobil Q ini berpotongan pada T sama dengan 40 sekon. Ketika perpotongan seperti ini, baik mobil P dan mobil Q memiliki kecepatan yang sama besar, yaitu 20 meter per sekon. Sehingga TV sama di grafik ini sama dengan 40 sekon. Ya, tinggal kita masukkan 2 kali 40 sama dengan 80 sekon. Nah, sudah selesai. Ini adalah cara yang kedua. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi saya ulangi ya. TV sama itu adalah waktu ketika kedua mobil memiliki kecepatan yang sama besar. Nah, di grafik ini mobil P dan mobil Q memiliki kecepatan yang sama besar, yaitu sebesar 20 meter per sekon ketika T sama dengan 40 sekon. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali 40 sama dengan 80 sekon. Ini adalah T yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan oleh mobil P untuk bertemu dengan mobil Q. Gunakan cara kedua ketika adik-adik ketemu soal yang sejenis ini ya, yang mana adik-adik tidak diminta untuk menuliskan caranya. Nah, ini tentu akan sangat menghemat waktu sekali ya untuk menghitung berapa KTK. Sementara gunakan cara satu ketika ketemu soal seperti ini dan adik-adik diminta untuk menuliskan caranya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah SP atau berapakah SQ berdasarkan TK yang telah kita hitung ya. Nah, kita boleh menggunakan SP atau boleh juga menggunakan SQ ya. Kalau SP berarti nanti ya SP itu tadi rumusnya ini ya, V0T plus setengah T kuadrat, jadinya setengah AT kuadrat aja karena V0-nya 0. Berarti setengah dikalikan dengan A-nya tadi juga setengah ya. Kita kalikan dengan T kuadrat. TK kuadrat maksudnya ya, di sini TK kuadrat. Berarti 80 dikuadratkan, atau 80 kali 80 begini ya. Nah, ini dicoret dengan ini. Berarti ini 40 ya, Dek ya. 4 ya, betul ya. 80 dibagi 4. Oh, keliru, ini 20 mestinya. Nah, ini 20. Jadi ini 20 dikalikan dengan 80. Maka hasilnya adalah 1600 meter. Nah, artinya mobil P menyalip mobil Q setelah mobil P menempuh jarak 1600 meter. Nah, nanti kalau adik-adik gunakan SQ pasti hasilnya sama ya. Coba langsung aja kita lihat ya, ini mudah karena kalau SQ ini kan gerak lurus beraturan ya. Jadi tinggal 20 dikalikan dengan TK. 20 dikalikan 80 ya, 1600 ya, sama besar ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Grafik di bawah menghubungkan kecepatan V dan waktu T dari mobil A dan B pada lintasan lurus dan arah yang sama. Jika tangen alfa sama dengan 0,5, maka, nah kembali lagi ya, di sini kita diminta untuk mengecek satu persatu kebenaran dari keempat pernyataan ini. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya, Dek ya. Lalu ada dua mobil ya, mobil A, mobil B. Kebetulan ini sama-sama bergerak lurus berubah beraturan. Kemudian di soal diketahui tangen ya. Tangen itu adalah depan dibagi dengan samping ya. Tentunya adik-adik sudah cukup familiar ya dengan rumus ini ya. Tangen alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi kalau misalkan digambarkan sebuah segitiga begitu ya. Misalkan ini adalah alfa, maka yang disebut sebagai tangen alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping sudut. Nah, di soal diketahui tangen alfa sama dengan 0,5. Ini adalah sudut alfa. Berarti nanti yang jadi segitiga itu yang ini ya. Nah, ini yang jadi segitiganya. Oke. Nah, oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama dulu. Setelah 20 detik, kecepatan kedua mobil sama. Ya, ini sebenarnya mirip dengan soal yang barusan kita bahas ya. Jadi, di grafik ini yang menunjukkan kecepatan kedua mobil sama adalah nilai T ini ya. Nah, kalau kita bisa menghitung berapakah nilai T, maka nanti kita bisa menyimpulkan apakah ketika 20 detik kecepatan kedua mobil tersebut sama ya berdasarkan nilai T ini. Nah, caranya adalah dengan
menggunakan segitiga. Segitiga ini ya, segitiga yang berwarna merah ini. Jadi di soal diketahui tangen alfa itu adalah 0,5 itu sama dengan setengah ya Dek ya. Kemudian tangen alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Nah ini depannya kan berarti 40 dikurang 30 ya. Nah ini sama dengan 10. Tinggal kita masukkan sini. Jadi setengah sama dengan depan dibagi dengan samping. Dituliskan dulu biar nanti mudah untuk belajar ya. Depannya sama dengan 10. Nah sampingnya ini kebetulan sama dengan T ya. Nah tinggal kita kali silang. Jadi T kali 1 T, 2 kali 10, 20 sekon. Nah di sini sudah ketemu. Jadi memang nilai T di sini adalah 20 sekon. Jadi kesimpulannya pernyataan yang nomor 1 itu adalah pernyataan yang benar. Bisa dipahami ya Dek ya. Nah sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Percepatan mobil B sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Yang dicek adalah percepatan mobil B. Jadi nanti delta V-nya adalah perubahan kecepatan mobil B. Nah, ini mobil B ya. Jadi di sini ada perubahan kecepatan dari 0 menjadi 40 meter per sekon ya untuk mobil B. Maka nanti delta V-nya adalah 40 dikurangi 0. Ya, kecepatan akhirnya 40, kecepatan awalnya adalah 0. Selang waktunya adalah dari 0 sampai 20 sekon ya. Jadi delta T-nya adalah 20 dikurang 0. 40 dibagi 20 itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi pernyataan yang kedua ternyata juga pernyataan yang benar. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Setelah 40 detik, mobil B menyusul mobil A. Nah, ini persis ya dengan soal yang barusan kita bahas tadi ya. Kita gunakan cara cepat aja, cara yang kedua. Jadi, masih ingat ya, TK itu adalah 2 kali T ketika kedua mobil memiliki kecepatan yang sama besar, yaitu 2 dikalikan dengan TV samanya 20 ya, ini 20 sekon. Jadi 2 kali 20 itu adalah 40 sekon. Nah, sehingga pernyataan yang ketiga itu juga termasuk pernyataan yang benar. Setelah 40 detik, mobil B menyusul mobil A. Sekarang kita cek pernyataan yang keempat. Jarak yang ditempuh pada waktu tersusul 800 meter. Ya, ketika tersusul berarti memenuhi hubungan SA sama dengan SB ya. Jarak yang ditempuh mobil A sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B. Nah, di sini adik-adik bebas. Mau menghitung SA atau mau menghitung SB berdasarkan TK 40 sekon, ini nanti pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, kita sepakati kita akan pakai SA aja ya. SA. Kecepatan mobil A atau kita pakai SB aja ya. Karena kalau pakai mobil mobil A di sini kecepatan awalnya kan 30, sementara kalau pakai mobil B di sini kecepatan awalnya 0, biar nanti bisa dicoret. Ya, kita pakai mobil B aja, ini saya hapus dulu. Kita ganti dengan SB. SB itu adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini maksudnya dicoret ya, karena V0 dari mobil B kan 0. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya, setengah dikalikan dengan A atau percepatan mobil B, yaitu 2 meter per sekon kuadrat ya. Berarti kali 2, kemudian ini kurang kuadrat ini. Kita kalikan dengan TK. TK-nya tadi mana? Ini ya 40 sekon ya dikuadratkan. Jadinya 40 kali 40. Ini coret-coret 40 kali 40 1600 meter. Nah, berarti pernyataan yang keempat salah ya, Dek ya. Bukan 800 meter melainkan 1600 meter. Nah, silakan nanti kalau adik-adik mau menggunakan yang SA ya, boleh. Pasti nanti hasilnya juga 1600 meter. Nah, kalau misalkan 1, 2, 3 benar dan ini adalah soal UTBK ya, maka jawabannya adalah yang A. Sebuah kapal motor mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. 36 km per jam ini kalau kita jadikan meter per sekon itu setara dengan 10 meter per sekon ya. Tiba-tiba mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan A seperti pada gambar berikut. Ini berarti bahwa, nah coba adik-adik lihat ini grafik
perlambatan ya terhadap waktu. Perlambatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, yang perlu adik-adik ingat, yang namanya perlambatan, maka tandanya adalah min ya. Jadi ini min 1 meter per sekon kuadrat. Oke, kembali lagi kita akan mengecek satu persatu ya kebenaran dari keempat pernyataan ini. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Kecepatan pada T sama dengan 5 sekon adalah 5 meter per sekon. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Kita diminta untuk menghitung kecepatan atau V ya saat T-nya sama dengan 5 sekon. Maka kita bisa menggunakan VT sama dengan V0 plus AT. Ya, ini adalah persamaan kedua dari gerak lurus berubah beraturan ya, Dek ya. Kemudian tinggal kita masukkan di sini V0-nya sama dengan 10 ya, 10 meter per sekon plus A-nya di sini adalah min 1 karena perlambatan. Kita kalikan dengan 5. Nah, ini soalnya mudah sekali ya. 10 dikurang 5 itu adalah 5 meter per sekon. Jadi memang benar kecepatan motor ya. Kecepatan motor ketika T sama dengan 5 sekon adalah 5 meter per sekon. Nah, kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Jarak setelah T sama dengan 5 sekon adalah 37,5 meter. Berarti kita gunakan persamaan yang pertama ya dari gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat ya, Dek ya? S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya adik-adik masukkan 10. Kemudian tadi T-nya 5 ya. Ditambah setengah kali min 1 dikalikan dengan 5 kuadrat. Nah, tinggal dihitung aja ini 50. Kemudian ini 25. Nah, 25 dibagi 2 itu 12,5 ya. Min 12,5. Berarti 50 dikurang 12,5 itu adalah 37,5 meter. Ini berarti benar juga ya. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Kapal berhenti setelah T sama dengan 10 sekon. Adik-adik, berhenti ya. Ketika benda berhenti, artinya kecepatannya sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita tuliskan aja VT sama dengan 0. Nah, apakah ketika T-nya sama dengan 10 sekon, VT-nya sama dengan 0? Nah, tinggal kita hitung ya. Jadi VT, kita pakai persamaan yang kedua ya. Ini ya, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, terus kita masukkan di sini VT-nya 0. Kemudian V0-nya tadi 10 ya, Dek ya. Ditambah min 1 kali T. Nah, ini min 1 kali T itu berarti min T ya. Kita pindah ke kiri jadinya positif. Berarti plus T sama dengan 10 sekon. Nah, ternyata memang benar ya. Jadi setelah 10 sekon, VT-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, kapal berhenti setelah T sama dengan 10 sekon. Bisa dipahami ya, Dek ya, sejauh ini? Sekarang kita lanjutkan ke pernyataan yang keempat, pernyataan terakhir ini. Kapal berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, ini kembali lagi ya, berhenti artinya VT sama dengan 0. Apakah berhenti pada jarak 50 meter? Nah, di sini bisa gunakan persamaan yang ketiga ya, dari gerak lurus berubah beraturan ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Atau kalau misalkan adik-adik gunakan persamaan yang pertama ya, yang ini ya. Nah, ini nih. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ini juga bisa sebenarnya ya. Enaknya kita gunakan yang mana ini? Yang persamaan pertama aja ya. Kayaknya lebih mudah ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kita nggak jadi pakai ini ya. Nah, kita pakai persamaan yang pertama aja, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 10 dikalikan dengan T. Nah, ini T-nya sudah kita hitung tadi ya, 10 sekon ya. Berarti 10 kali 10 ditambah setengah. Tadi percepatannya min 1 ya. Min 1 dikalikan 10 kuadrat, berarti kali 100. Berapa ini, Dek? 100 dikurangi setengah kali 100 ya. Berarti 100 dikurangi 50. Nah, 50 meter. Nah, ternyata benar juga ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 benar ya. Kalau ini soal UTBK, oh iya, ini tadi kita berulang-ulang bicara tentang UTBK. UTBK itu adalah ujian masuk perguruan tinggi ya.
Jadi ujian masuk perguruan tinggi kalau dulu itu adalah SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang UTBK. Nah, ini kalau soal UTBK, ketika 1, 2, 3, 4 benar, itu jawabannya adalah yang E. Sebuah motor mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan tetap A selama 10 detik. Motor tersebut bergerak lurus beraturan selama 10 detik. Selanjutnya motor diperlambat hingga berhenti 10 detik kemudian. Nah, ini angkanya serba 10 ya. Ini cantik sekali angkanya. Jika jarak total yang ditempuh motor 200 meter, maka nilai percepatan A adalah dalam meter per sekon. Ya, ini bukan meter per sekon kuadrat, mestinya meter per sekon aja. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika kita menggunakan metode grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu ya. V meter per sekon dan T di sini adalah sekon. Ya. Nah, tinggal kita ikuti aja apa yang dikatakan soal ya. Jadi motor mula-mula diam, maka V0-nya 0 ya di sini nih. Kemudian motor dipercepat dengan percepatan tetap selama 10 detik. Jadi dari detik ke 0 hingga detik ke 10 ini motor dipercepat. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sehingga nanti di sini adalah kecepatan V tertentu. Lalu 10 detik kemudian ya ini ya, selanjutnya motor mana? Nah, ini ya, motor tersebut bergerak lurus beraturan selama 10 detik. Artinya dari detik ke 10 hingga detik ke 20 motor bergerak lurus beraturan ya. Yang namanya gerak lurus beraturan berarti kecepatannya konstan. Lalu motor diperlambat hingga berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatannya 0 ya, Dek ya. Selama 10 detik kemudian. Jadi dari detik ke 20 hingga detik ke 30 ya. Nah, ini kecepatannya turun hingga akhirnya dia berhenti. Jadi di sini ada 3 segmen pergerakan ya. Segmen pergerakan yang pertama ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Segmen pergerakan yang kedua ini adalah gerak lurus beraturan, dan segmen pergerakan yang ketiga ini adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai percepatan. Artinya itu ada pada segmen pergerakan yang pertama ya, yaitu dari detik ke 0 hingga detik ke 10. Ini percepatannya berapa? Nah, berarti kita tinggal menggunakan persamaan yang kedua dari gerak lurus berubah beraturan ya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah dengan AT ya. Nah, ini adalah segmen pergerakan yang pertama. Kita akan mencari percepatan dari persamaan ini. Nah, coba adik-adik lihat. VT itu adalah V ini ya. Jadi ini saya ganti aja dengan VT. Kemudian V0-nya adalah 0. Lalu percepatannya kita cari. Dan T-nya itu adalah 10 detik ya. Nah, jadi jika adik-adik bisa menghitung berapakah nilai VT, maka nanti nilai A ini akan bisa kita temukan. Nah, untuk menghitung berapakah nilai VT, kita akan pakai data selanjutnya, yaitu di soal diketahui jarak total yang ditempuh motor adalah 200 meter. Apa, Dek, jarak total? Iya, jarak total itu adalah S ya. Jadi di sini diketahui S sama dengan 200 meter. Nah, kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, jika kita diminta untuk menghitung jarak tempuh, maka jarak tempuh itu adalah luas grafik ya, masih ingat ya. Sehingga nanti S itu sama dengan luas trapesium ya. Jadi 200 meter itu kan jarak total. Nah, di sini bangun yang terbentuk itu adalah bangun trapesium. Nah, jadi S itu sama dengan luas trapesium. Oke. S-nya sendiri itu nilainya adalah 200. Kemudian luas trapesium, masih ingat ya, Dek ya? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar, ini ya, sisi sejajar bawah dan sisi sejajar atas dibagi 2 dikalikan dengan tinggi. Ya, oke ya, langsung aja ya. Sisi sejajar yang bawah, ini 30. Kita jumlahkan dengan sisi sejajar yang atas, ini 20 dikurang 10 itu 10. Dibagi 2 dikalikan dengan tinggi. Nah, tinggi trapesium itu berarti kebetulan ini sama dengan VT ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, sama dengan VT. Nah, sudah tinggal kita hitung aja. 30 ditambah 10 40, 40 dibagi 2 itu 20 ya. Nah, sehingga nanti VT sama dengan 200 dibagi dengan 20. Ya, ini coret, 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 coret. Nah, ini 10.
Jadi nilai VT di sini adalah 10 meter per sekon. Ya, sejauh ini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, nilai 10 meter per sekon ini tinggal kita masukkan ke persamaan semula. Jadi 10 sama dengan A dikalikan 10. Maka A sama dengan 10 per 10, 1 meter per sekon kuadrat. Ya, nah percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Loh, ini kok dicoret tadi, kenapa ini? Ini sebenarnya sudah benar ya. Jadi percepatan itu adalah satuannya meter per sekon kuadrat ya. Maaf tadi kayaknya terlalu bersemangat. Jadi langsung dicoret aja. Jadi jawabannya itu adalah yang mana, Dik? Yang D ya. Nah, jadi percepatan yang dialami motor itu adalah sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Baiklah adik-adik, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan gerak lurus. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Nanti kita lanjutkan untuk membahas soal-soal lain ya, yang masih berkaitan dengan gerak lurus di video selanjutnya. Terima kasih. Jika adik-adik merasa bermanfaat melihat video ini, silakan klik like dan share ya ke teman-teman.